Saya Ismi, adik saya kemana? Pernah nggak di antara kalian pernah mengalami hal-hal yang aneh, mungkin di toilet rumah atau bahkan di toilet umum? Di video kali ini, aku akan membahas kisah misteri atau paranormal experience yang pernah aku alami sendiri. Cerita ini berawal pada tahun 2014 saat aku masih menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas negeri di kota Malang. Pada saat itu aku masih tinggal di asrama. Nah, ini sangat umum di beberapa universitas, pasti mempunyai kampus yang di dalamnya ada asrama, ya kan? Tetapi kali ini aku tidak akan menceritakan kisah-kisah seram yang ada di asramaku yang terbilang mungkin dari kalian pasti tahu ya, kalau di asrama itu kegiatannya sangat banyak, seperti English Club dan acara debat, pokoknya banyak banget. Dan aturan di asrama jam 9 harus sudah sampai asrama. Pada waktu itu aku memutuskan untuk tidak mengikuti English Club, atau istilahnya aku bolos bersama temanku bernama Fitri. Pada waktu itu aku bolos kegiatan dengan alasan aku mau mengerjakan tugas di sekitaran perpustakaan. Nah, di situ kira-kira aku keluar dari asrama sekitar pukul 5:30 sore, dan artinya itu mau masuk menjelang maghrib. Jadi aku memutuskan untuk sholat maghrib berjamaah di masjid yang kayaknya jalan 2 menit udah sampai dari asramaku. Setelah sholat, aku sama Fitri itu turun untuk ke toilet. Jadi toiletnya itu atau kamar mandinya itu letaknya itu lebih rendah daripada jalan. Bisa bayangin gak sih kalau misalnya jalanan tuh kan misalnya di sini tuh, dia tuh kayak harus kayak turun lagi ke dalam, terus dia tuh lokasinya agak menjorok ke dalam gitu. Nah, di situ ya biasa, namanya juga kamar mandi ya kan, atau toilet lah, toilet umum ya biasa. Nah, di situ aku memutuskan untuk membenarkan jilbabku, dan Fitri itu kayak ngambil mirror selfie itu cukup banyak. Nah, anehnya perasaanku di situ tuh seharusnya ya kalau toilet tuh bukannya rame ya, tapi gimana ya? Nah, itu terbilang cukup sepi. Jadi ya perasaanku ya enak. Jadi kita bisa menguasai isi toiletnya itu. Terus cukup lama sih, sekitar 15 menit. Aku tuh dari model yang biasa, terus soalnya Fitri ini narsis kan anaknya. Jadi dia tuh mengambil dari segala arah, dari foto yang depan, atas, belakang, depan, begitulah pokoknya. Nah, dia mengambil beberapa mirror selfie juga. Di situ juga aku saking bingungnya, ya tadi aku bilang aku mengubah-ubah jilbabku jadi bentuk-bentuk gini gitulah pokoknya. Nah, di saat Fitri masih melakukan kenarsisannya itu dan aku masih membenarkan jilbab, tiba-tiba kejadian aneh itu mulai terjadi. Saat aku membenarkan kerudungku yang sudah berulang kali aku benarkan, tiba-tiba tepat di sebelah kiri aku itu ada suara yang sangat berat, sangat dalam, dan sangat jelas terdengar di sebelah kiri kupingku. Suaranya itu seperti dalam banget, kayak dari tenggorokan. Dan aku langsung nggak ada siapa-siapa. Aku berpikir itu kayak ya udahlah, orang. Aku tuh berusaha kayak positif, nggak mau mikir aneh-aneh karena memang di situ kayak perasaan takut juga emang nggak ada. Terus Fitri itu posisinya emang di kananku ini. Nah, pas aku sudah mulai ngelupain itu semenit, nggak sampai semenit deh, itu suara yang tadi itu kembali terulang di antara aku, tepat pas ini kan aku si Fitri, jadi itu pas di tengah-tengah aku gini. Jadi pas suara anak metal itu yang tiba-tiba terdengar lagi. Jadi aku sama Fitri tiba-tiba kayak, Fitri juga kayak jadi saling tatap menatap. Terus Fitri dengan polosnya bilang gini, Jil
sorry Fit. Jul, dengar nggak tadi suara? Aku yang udah denger 2 kali langsung bilang, cepet pakai kerudung, maksudnya membenarkan. Terus dia langsung bener-bener langsung kayak bingung tapi langsung pakai gitu. Dan anehnya lagi, ini aku nggak tahu ya, aneh, berani, goblok atau apa. Aku ini berusaha untuk mengecek tempat sholat yang tadi. Jadi kalau kita mau ke tempat sholat ini, kita harus naik. Nah, gimana sih? Tangga gini terus gini, naik gini. Nah ini baru jalan naik lagi ke atas. Nah itu tuh padahal udah kelihatan gelap, tapi aku mencoba kayak berpositif thinking gitu. Sampai tangga terakhir aku naik ke tangga terakhir, aku berdiri itu bener-bener gelap. Kenapa aku naik? Kayaknya aku masih berharap ada orang yang menciptakan suara tadi itu. Kayak ini pasti manusia, dan ternyata itu benar-benar kosong, nggak ada orang. Dan aku langsung kayak madek. Aku mau balik itu kayaknya ada perlu beberapa detik, nggak langsung berbalik. Jadi ada waktu jeda aku untuk sadar. Oh, dan seketika aku sadar ada yang salah, aku langsung berbalik. Aku turun dari tangga sambil aku masih takut nih. Jadi aku lirih manggil Fitri. Fitri, dia nggak nyahut. Dan akhirnya aku coba lagi dengan keras, Fitri. Akhirnya dia, iya Jul. Dia tuh sumpah santai banget, nggak mikir. Iya dia soalnya nggak ngelihat. Dan aku langsung turun ke bawah cepet-cepet nyamperin dia. Nggak ada siapa-siapa. Dia kayaknya langsung connect, dan itu bukan suara orang. Jadi kita langsung kayak, Fit, ayo Fit. Jadi itu sorry. Jadi pas aku bilang Fit nggak ada orang, langsung kayak kita tatap-tatapan langsung lari. Sumpah itu lari banget. Pas kita lagi lari, aku ngomong gini, Fit, sumpah itu suara yang kedua kalinya aku dengar itu. Jadi pas aku ngomong gitu, kita langsung lari banget. Nah itu kampus tuh nggak tahu kenapa jadi kayak gelap, lebih gelap banget dari biasanya. Mungkin karena kita tuh juga takut, jadi tambah serem gitu. Oke. Mungkin ada yang tahu nggak di sini suara itu suara siapa? Mungkin dari kalian bisa ngelihat dari cerita aku. Mungkin kalian semua di sini ada yang indigo. Aku pengen banget itu suara apa, karena aku emang nggak bisa ngelihat, cuman kebetulan pernah mendengar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mungkin next aku akan membawakan kisah misteri yang aku alami sendiri part 2. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Ismi, adik saya. Kemana? Semakin dekat itu ibu dan anak itu tidak nyebrang juga. Jadi bapakku ya udah ngegas aja, dan bapakku di situ memang punya firasat, kayaknya bukan orang nih,